Halo Sobat IKAPI, ketemu lagi dalam YouTube channel IKAPI bersama saya Putri. Kali ini kita akan membahas mengenai bukti permulaan tindak pidana pajak. Tindak pidana perpajakan memang cukup sering terjadi dan banyak sekali yang menyebabkannya. Dalam melihat kasus pidana tersebut, tentu harus bermula dari sebuah bukti yang bisa menunjukkan bahwa telah terjadi pidana pajak. Disinilah peran bukti permulaan pajak akan menjadi sangat penting. Bukti pajak ini berkaitan erat dengan proses pengungkapan pidana pajak yang sedang terjadi. Sayangnya masih banyak yang belum memahami tentang bukti permulaan ini. Bahkan banyak juga wajib pajak yang merasa awam, padahal bukti ini sangatlah penting. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan terbaru tentang pemeriksaan bukti permulaan atau BUKPER tindak pidana di bidang perpajakan. Regulasi ini merupakan peraturan turunan Undang-Undang HPT tentang KUP. Peraturan terbaru pemeriksaan bukti permulaan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK Nomor 03/2022 tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Kebijakan ini menggantikan PMK Nomor 239/2014 yang merupakan pelaksana Pasal 43A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan peraturan ini pula, maka mencabut sebagian dari PMK Nomor 18/2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja bidang perpajakan. Artinya, selain menambahkan ketentuan baru, ada juga aturan yang sifatnya mengubah atau menyesuaikan ketentuan yang ada. Lalu, apa itu bukti permulaan pajak? Bukti permulaan pajak adalah suatu keadaan, perbuatan, maupun bukti yang dapat berupa tulisan, keterangan, dan benda yang bisa memberikan petunjuk mengenai adanya dugaan kuat bahwa sedang maupun telah terjadi suatu tindak pidana dalam perpajakan. Dapat disimpulkan sebuah bukti tahap awal yang mampu membuktikan bahwa telah adanya penyelewengan aturan dalam perpajakan dan mengarah pada tindak pidana perpajakan. Bukti pajak ini akan erat kaitannya dengan tindak pidana perpajakan. Bukti ini juga mengacu pada sekumpulan bukti yang bisa mengacu pada siapa saja baik petugas maupun wajib pajak yang membuktikan dirinya melakukan pelanggaran dalam bidang perpajakan. Sedangkan setelah adanya bukti tersebut, maka akan adanya pemeriksaan. Pengertian dari pemeriksaan bukti permulaan merupakan sebuah pemeriksaan yang akan dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti permulaan mengenai adanya dugaan atau tindak pidana dalam bidang perpajakan. Mengenai bukti pajak dan pemeriksaannya, terdapat beberapa aturan dan dasar hukumnya. Berdasarkan aturan dan dasar hukum, maka dijelaskan bahwa bukti pajak dan pemeriksaannya telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, sehingga kegiatan ini memiliki dasar hukum resmi dan wajib ditaati oleh semua pihak dalam bidang perpajakan. Namun, berdasarkan undang-undang tersebut, juga dapat diketahui bahwa munculnya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak. Berdasarkan agenda pemeriksaan bukti pajak yang secara terbuka, maka wajib pajak, baik itu perorangan maupun dalam bentuk badan, memiliki kewajiban seperti memberikan kesempatan maupun peluang terhadap petugas pemeriksaan bukti permulaan yang memasuki maupun memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, barang tidak bergerak, yang patut dicurigai atau diduga dipakai sebagai media untuk menyimpan bahan bukti tindak pidana pajak lainnya. Memberikan kesempatan yang ditujukan pada petugas pemeriksaan bukti permulaan yang hendak melakukan akses maupun unduh data terkait informasi yang dikelola dalam bentuk elektronik. Meminjamkan maupun memperlihatkan bahan bukti yang diminta kepada petugas pemeriksaan bukti permulaan. Memberikan keterangan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan yang diminta oleh petugas pemeriksaan bukti permulaan pajak. Memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh petugas pemeriksaan bukti permulaan dan bertujuan untuk mempercepat dan memperlancar proses pemeriksaan bukti permulaan. Berdasarkan ketentuan dan kewajiban yang telah disebutkan tadi, maka kewajiban ini tidak hanya wajib dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak berbentuk badan saja. Sering ditemui bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan perpajakan dari wajib pajak sering menggunakan bantuan profesional dari pihak lain. Pihak tersebut disebut sebagai pihak ketiga dalam bidang perpajakan. Sehingga ketentuan dan kewajiban yang tadi juga erat kaitannya dengan pihak ketiga tersebut,
Siapapun pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh wajib pajak untuk membantu proses penyelesaian masalah pajaknya juga wajib untuk memenuhi aturan dan ketentuannya. Ada beberapa hak yang dimiliki oleh wajib pajak, orang pribadi atau dalam bentuk badan, yang sedang diterapkan proses pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Mendapatkan penyampaian surat pemberitahuan adanya agenda pemeriksaan bukti pajak, petugas pemeriksaan mampu untuk memperlihatkan kartu tanda anggota atau kartu tanda pengenal yang membuktikan statusnya sebagai petugas pemeriksaan bukti pajak. Wajib pajak berhak untuk melihat adanya surat perintah terkait agenda pemeriksaan bukti permulaan maupun surat perintah yang menerangkan adanya agenda pemeriksaan bukti permulaan maupun perubahan. Wajib bagi wajib pajak untuk mendapatkan kembali barang atau bahan bukti yang sebelumnya telah dipinjamkan maupun sudah tidak dibutuhkan lagi dalam proses penyidikan agenda pemeriksaan bukti permulaan. Ada beberapa ketentuan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dalam PMK 177/2022. Yang pertama, pengungkapan ketidakbenaran. Ketentuan pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper disampaikan paling lama 1 bulan sebelum jangka waktu pemeriksaan bukper berakhir. Ketentuan ini sebelumnya tidak ada. Yang kedua, pemberitahuan perubahan tindak lanjut pemeriksaan bukper dalam rangka upaya ultimatum remedium untuk memulihkan kerugian negara meskipun telah terbit laporan pemeriksaan bukti permulaan. Wajib pajak tetap dapat mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan syarat mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum. Dan terhadap pengungkapan tersebut diterbitkan pemberitahuan perubahan tindak lanjut pemeriksaan bukper. Yang ketiga, melampirkan SSP atau sarana lain. Menambahkan pada ketentuan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang harus melampirkan surat setoran pajak atau sarana lain, keterangan sanksi berupa denda sesuai pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP, yakni 100% dari jumlah pajak kurang dibayar atau lebih kecil dari aturan sebelumnya, yakni 150% dari pajak kurang dibayar. Yang keempat, pelaporan dan pembetulan SPT. Menegaskan bahwa surat pemberitahuan yang dilaporkan dan atau dibetulkan setelah surat pemberitahuan pemeriksaan bukper disampaikan, SPT tersebut dianggap tidak disampaikan. Yang kelima, pendelegasian wewenang dari DJP menegaskan pendelegasian wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada unit pelaksana penegakan hukum atau pejabat administrator untuk beberapa hal, seperti menerbitkan surat pemberitahuan pemeriksaan, pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, dan lain-lain. Dan ada beberapa perubahan ketentuan pemeriksaan bukper pidana bidang perpajakan dalam PMK 177/2022 diantaranya. Yang pertama, jangka waktu perpanjangan pemeriksaan bukper. Yang kedua, penyesuaian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Yang ketiga, pengembangan dan analisis dalam pemeriksaan. Yang keempat, pemberitahuan pemeriksaan bukper. Dan yang kelima, penyesuaian perubahan sanksi administrasi. Itu tadi informasi seputar bukti permulaan tindak pidana pajak. Semoga bermanfaat. Hindari bukti permulaan, lakukan perpajakan sesuai dengan ketentuan pajak berlaku. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube IKP Channel dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.